Jambangan bunga perselen di rumah Pak Ahmad hilang. Ahmad ngamuk. Itu hadiah dari gubernur, barang kuno Cina dari dinasti ini. Kalau dijual sekarang bisa miliaran harganya, teriak Ahmad ngajak-ngajak. Dari pagi hingga malam Ahmad urus bingung dan menyalahkan segala macam sebab yang dianggapnya sudah jadi biang kebelangan. Teledor, ibu kamu sih yang kurang menghargai bapak, kata Ahmad. Pada Amin, semua koleksi bapak dibuang satu persatu. Mula-mula burung perkutut, katanya. Perkutut hanya bikin orang malas, lalu anjing tidak boleh dipelihara, katanya rumah jadi bau. Lalu kursi rotan warisan orang tuaku dijelek-jelekan sebagai sarang bangsat. Lalu dikasihkan begitu saja sama tetangga yang aku benci. Lantas, beli kursi yang pakai bantalan tapi kalau diluki jadi kempes dan bikin dinding, bikin aku sakit pinggang. Kemudian sepeda, jam dinding, radio antik, meja marmer, lemari, lap lampu, bahkan juga pakaian-pakaianku semuanya disumbangkan kepada korban banjir. Padahal di antaranya ada jaket yang aku pakai waktu melamar dia dulu. Ibu kamu memang kurang perasaan. Sekarang jambangan bunga yang kata tetangga bisa laku 10 miliar hilang hanya karena jambangan itu pernah dipujuk oleh wanita di surga ibu kamu itu, bekas pacarku. Padahal memang iya kan, potong Bu Ahmad yang tiba-tiba muncul membawa pisang goreng. Ahmad langsung menaikkan suara, mengoper jauh ke soalan. Jadi pacaran itu bukan tidak boleh, tapi mesti ada batasnya, Amin. Kamu ini bukan perempuan biasa, kamu ini jadi rebutan. Kemana saja pergi banyak harimau yang mau menangkap. Ya kan Bu? Aduh, pisang gorengnya harum sekali, pasti enak nih. Sudah tak usah dipuji lah, saja dimakan. Dipuji juga tidak akan tambah enak, kata Bu Ahmad menundukkan pisang pada suaminya. Ahmad meraih pisang dan langsung hendak disodorkan ke mulut, tapi kemudian ia tertegun pisang itu digigit-gigitnya lalu menoleh ke istrinya sambil melotot. Pisang apa ini? Keras. Pisang dari perselen untuk ganti bunga yang hilang itu. Amin tertawa cekakan lalu mengambil pisang itu dari tangan bapaknya. Wah, ini pedas banget, dapat dari mana Bu? Bu Ahmad tersenyum. Itu hadiah ulang tahun dulu dari anak bupati yang naksir ibu. Bagus amat, katanya, itu buatan Cina dan dari dinasti Ming. Wah, sama dengan pas bunga hilang ya? Sama, harganya juga 10 miliar. Ya kalau asli itu kan buatan lokal, palsu. Yaitu keahlian kita di pasar mangga jual Jakarta, apa yang tidak ada. Persis sekali, tapi ibu tahu itu barang palsu. Makanya ibu menolak sebab dia karena sudah menipu. Ibu lebih percaya pada orang yang sederhana tapi juga seperti bapakmu ini. Hanya saja sekarang lagi kumat darah tingginya. Ahmad langsung bela diri. Bukan begitu, aku kesal kok jambangan bunga kesayangan bisa hilang. Ahmad tertawa. Oh, masih cinta sama jambangan itu ya? Atau cinta sama yang lain? Aku kesal kenapa? Kalau bukan karena ketuluran kita, jambangan itu tidak akan hilang. Ketuluran siapa? Ya kita semua. Apa susahnya memasukkan jambangan bunga itu kalau sudah malam? Kan biasanya juga begitu. Senasa juga sekarang tidak berani kita taruh di luar sebab banyak orang yang mengira apa yang dibiarkan luar itu boleh dipinjam selamanya. Jadi sebenarnya itu kesalahan kita. Amin. Kok kesalahan kita? Salah pencuri itu dong, potong Amin. Salah kita, Amin, serga Ahmad. Itu kesalahan kita. Maling bukan maling. Apa yang bisa dimaling akan dimalingnya. Kalau ada barang-barang hilang bukan salah maling itu, tapi salah kita. Kenapa kita tidak hati-hati? Bu Ahmad senang. Pokoknya bukan salah maling itu, jadi salah aku dan Amin, ya kita semua. Bu Ahmad menlemas menghantarkan kaki ke lantai. Setuju sambil merenggut, dia balik masuk rumah. Sama dengan kasus Lapindo itu, Bu. Bu Ahmad tidak menjawab sebab budaya jawaban itu. Pintu digerak keras. Wah, ini alamat buruk, bisik Ahmad. Amin menghampiri bapaknya. Kenapa Pak bilang sama dengan kasus Lapindo? Ya sama kan, orang banyak sudah salah kaprah untuk ada Kak Lapindo yang bisa jadikan kambing hitam dan ditindih sebagai bersalah. Itu kan sial saja. Coba kalau tidak ada pengalihan oleh Lapindo, lumpur panas yang memang sudah mau dibuka itu satu ketika pasti akan muncul juga. Jadi bukan salah Lapindo, bukan. Lalu yang salah siapa? Ya kita, ya pemerintah, semua aparat yang bertanggung jawab. Kenapa selalu baru ribut, baru mencak-mencak selalu sudah kejadian kuno? Kami tertegun. Kalau begitu Bapak tidak menyalahkan Lapindo. Lalu ngapain? Bukan yang orang lata yang suka cari kambing hitam. Kami habis saja mau menyemprot, tiba-tiba muncul para tetangga dengan hebohnya sambil dorong seorang anak panggung.
Jadi dia pencurinya Pak Ahmad. Tetangga itu sama mendorong anak itu, bukan Ahmad. Ami dan Ahmad mempelajari kaget di tangan. Anak itu tergenggam dan membungkam ke sayang Ahmad. Ayo aku biar jangan kami dicurigai, dan tak asal lagi tetangga. Anak tamu itu ketakutan, badannya gemetar. Dia mau bicara, tapi sebelum mulut itu buka, tiba-tiba bau mentah Pak Ahmad mendadak memukul berkata, Lapindo, Lapindo. Duduk di meja makan, Bu Ahmad pidato. Jadi, jambangan bunga kesayangan Bapak itu sebenarnya tidak hilang, tidak dicuri oleh nak kentut ini. Tapi memang ibu berikan baik-baik, ya kan nak kentut? Kentut anak tamu yang duduk di ujung meja mengangguk. Ia memakai baju kaos oblong baru yang diberikan oleh Ami. Makanya masih banyak bodoh oleh kepala Ahmad, meski pucat tapi tidak bersih karena mandi memakai sabun wangi setelah parfum diberikan oleh Ami. Ahmad menatap Arjun, nak kentut ini sudah tidak punya ibu dan bapak lagi, keluarganya juga entah di mana dan hadir di pasar waktu kita membuat selamatan terakhir. Itu dia menolong ibu mengangkut belanjaan di pasar. Di rumah sudah hampir 2 hari tidak makan, lalu ibu berikan nasi pecel dan ajak ke rumah bapak dan Ami, waktu itu tidak ada. Di rumah tanpa ibu minta menyapu dan mengapel, waktu diberikan uang dia menolak sebab katanya sudah diberikan makan, lalu ibu tawari apa dia mau kerja bantu di rumah kita ini. Dia lebih baik daripada tinggal di depan pasar. Itu pergaulan kelas disiksa dan tidak jadi orang sesat. Ibu tawari jadi bulanan dan kalau memang gaji nanti mau khusus apa begitu untuk betah hidup kita bantu gayanya, tapi nak kentut menolak. Mungkin malu ya nak kentut mengangguk. Ya kan, ya bu. Nah sejak itu setiap kali ke pasar nak kentut selalu membelikan dia nasi. Kemudian pakaian-pakaian bapak yang tidak pernah dipakai lagi ibu berikan kepada jari, pada makan tikus kan lebih baik dimanfaatkan, ya kan nak kentut? Ya bu, Mak tidak dapat lagi menghadiri. Oh jadi pakaian-pakaian ini tidak hilang, tapi ya di mana pakaian itu sekarang? Di mana nak kentut? Di mana nak? Di pakaian lain. Dengan siapa orang yang ada dalam pasar? Sama-sama aku. Kenapa? Dibeli, kamu jual. Iya. Berapa? Ya ada yang ditukar dengan rokok, ada yang memberikan makan, ada juga yang tukar dengan apa? Bu Ahmad, makanya berapa? Lah itu taktik bu, taktik. Aduh ibu ini bagaimana untuk memancing tikus keluar kalau akan tidak bengok-bengok mengatakan malingnya tidak salah. Si kentut busuk itu tidak akan keluar yang membawa jabang itu dan menularkan pada tetangga. Jadi itu taktik strategi, masa ibu tidak paham? Bu Ahmad tak menjawab. Makanya belajar politik sedikit bu. Tiba-tiba Ami masuk bergegas, mukanya berseri. Ibu pernah kehilangan dompet. Bingung lalu yang memenangi istrinya. Bu Ahmad mula-mula menjawab, tak menjawab, tapi kemudian mengangguk. 3 kali Ahmad kaget, hampir saja ia marah, tapi suara Ami sudah mengatakan, ibu pernah kehilangan perhiasan 2 kali. Ibu menganga, tetapi Ami tersenyum membuka soalnya menyembunyikan sesuatu. Tidak, sisi itu tampak 3 buah dompet kalau menggelang emas buat Bu Ama yang hilang. Kentut mengembalikannya tadi, katanya dia malu mengambil barang ini dari ibu, sepertinya orang yang masih bangun mempercayainya. Dan bapak yang bahkan tak segan-segan minta maaf, padahal pas bunga bapak yang harga 10 miliar sudah diamani.